Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat bergabung di webinar CV Konsultan Indonesia, LKP Konsultan Indonesia, periode ke-55 pada bulan November 2025. Untuk materi pertama pada periode ke-55 ini mengenai inovasi pembayaran kontrak material on-site, material in-site, dan material at-site. Dengan narasumber tetap kita, Pak Dr. Kurniawan Ilyas, yang merupakan seorang PPK berkompetensi. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kepada Pak Dr. Kurniawan, waktu dan tempat dipersilakan. Silakan Pak. Oke, ya. Very soon. Kelihatan ya? Oke. Iya, kelihatan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera. Materi kita malam ini tentu adalah materi yang mungkin ya belum pernah ditemukan eh, materi ini karena memang ini salah satu inovasi pembayaran kontrak ini yang selama ini kita kenal adalah material onsite ya, material onsite. Kalau saya buka di peraturan tentang material onsite itu ada di peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021, dia tergolong pembayaran prestasi pekerjaan sebenarnya. Jadi namun karena dia pembayaran prestasi pekerjaan, tentunya ada material yang tentunya kita bisa kategorikan bisa dibayarkan sebelum terpasang. Jadi bisa dibayarkan sebelum terpasang. Ini kita dilihat ya di lampiran 2 Peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021. Ya, jadi sudah tegas menjelaskan tentang apa sih ya, pembayaran yang dilakukan sebelum prestasi pekerjaan, yaitu bahan atau peralatan yang menjadi bagian permanen dari hasil pekerjaan. Jadi selain itu juga ya pembayaran sebelum 100% di akhir tahun dengan menyerahkan jaminan pembayaran ya, menyerahkan jaminan atas pembayaran sendiri. Jadi itu kategorinya. Baik, kita sudah mengetahui apa ya material onsite ini, tapi kita lupa tentang material inside dan material outside. Tentu kita melihat kosakata ya, kosakata di sebuah kalimat onsite, inside dan outside. Nah, kosakata ini tidak boleh lahir tanpa ada dasar atau terminologi, termasuk sejarahnya.
terminologi sejarah termasuk filosofi dari on-site, inside, dan at-site. Ya, jadi on-site tadi material pembayaran sebelum prestasi yang dibayarkan kurang lebih di 70%, paling tinggi dari harga satuan. Nah, tentu kita lihat dulu ya kalimat apa sih on-site itu sendiri. Dalam bahasa Inggris ini kita bisa temukan ya. Kalau inside ini kalau bicara waktu ya, ya berarti menunjukkan bulan atau bagian dari hari ya, in the morning gitu. Kalau masalah place ya, place atau tempat, kita lihat ya cities ya, cities ini berarti Indonesia atau countries ya, ibu kota atau bank apa namanya ibu kota atau provinsi ya, provinsi sendiri ataupun kabupaten, region ya. Kalau on-site ya, yang selama ini kan kita kenal ya, on-site ya berkaitan dengan hari ya, Tuesday berarti kan hari Rabu, taruhlah gitu. On Agustus berarti lebih spesifik ya, more spesifik lagi. Ini more general, less spesifik, artinya lebih umum tapi kurang spesifik, less spesifik. Ini more general gitu, more spesifik. Contoh ya, space ini ya atau tempat ya di atas kursi ya, di atas meja gitu. Atau transport ya di dalam bis gitu. Nah, kalau at site ini ya, at site itu very spesifik. Ini more, ini less, ini kurang spesifik. Ini lebih spesifik, ini very spesifik. Nah, kalau bicara dalam kosakata atau thesaurus bahasa Inggris, tentu time ini ya lebih spesifik. Kenapa dia very spesifik? Dia langsung dia menunjuk jam. Kalau untuk on-site itu menunjuk hari, kalau untuk inside itu menunjuk bulan gitu. Jadi ada tingkatan-tingkatannya gitu. Ya, yaitu specific moment ya, address. Jadi address ini atau alamat ya lebih spesifik ya. Event ataupun kegiatan ya, bagian dari kegiatan sendiri. Jadi insight ini ya bulan, onsite ini ya hari, at-site itu jam ya, atau titik spesifik. Jadi ada material onsite yang berkaitan dengan ya place ya atau tempat. Di manakah itu? Kalau di pekerjaan konstruksi itu kan sudah kita lihat ya, atau pekerjaan barang dan jasa ini bisa kita lihat. Ya, kalau insight ini, taruhlah kita memesan sebuah wire mesh ataupun juga baja tulangan atau baja ya, material baja untuk kolom atau balok. Nah, sepanjang di tempat pabrikan, misalnya di Jakarta, di Surabaya, lokasinya ada di Kendari, untuk pekerjaannya di Kendari, maka tentu dia masuk kategori material inside, sepanjang masih di negara Indonesia atau kota, misalnya di Jakarta. Ya, waktunya misalnya bagian dari periode gitu. Kalau on-site ini material on-site ya. Kalau kita lebih melihat ya tadi penjelasannya ini more spesifik, maka di luar dari tempat pabrikan, yaitu misalnya di pelabuhan di dekat lokasi pekerjaan ya, atau masih di wilayah provinsi di lokasi pekerjaan. Apalagi pekerjaan ini, apalagi Indonesia, taruhlah di wilayah timur terdiri pulau-pulau, ya tentu tidak langsung tiba di lokasi. Nah, dia masih kategori onsite, meskipun belum tiba di lokasi, tapi sudah masuk wilayah provinsi misalnya. Misalnya Kabupaten A ada pelabuhan, Kabupaten B ada pelabuhan, Kabupaten C. Pekerjaan di Kabupaten C, namun pelabuhannya, pengiriman materialnya sampai di Kabupaten A dulu. Nanti ada lagi transport lain Kabupaten B, di pelabuhan Kabupaten dan sampai di C.
Nah, sepanjang masih wilayah provinsi itu onsite. Karena dia sebutkan more spesifik, lebih spesifik lagi dari negara, country, ya, ibu kota taruhlah begitu, more spesifik. Nah, at spesifik ya. Nah, jadi very very spesifik ini jam. Nah, di mana titik lokasi? Di depan ya. Jadi kalau ada pekerjaan, ada lokasi pekerjaan misalnya, pekerjaan gedung misalnya, ya, dia sudah ada di lokasi. Sudah di lokasi material. Yang belum terpasang atau sebagian terpasang. Itu kata kuncinya. Yang belum terpasang dan sebelum terpasang. Sehingga dapat tidak dibayarkan. Iya, dapat dibayarkan. Makanya kita harus rumuskan di salah satu kontraknya. Gitu. Sehingga menjadi pegangan para pihak, termasuk juga pemeriksa, untuk melihat, oh ya ini inside. Lagi dicetak beton pracetaknya di Surabaya taruhlah. Taruhlah beton pracetak ya. Pancang misalnya. Ya tentu girder misalnya. Itu tuh bisa dihitung sebagai pembayaran sendiri. Ya, jadi karena dia sebagai pembayaran maka tentunya penting ya, penting untuk menjadikan rujukan itu. Seperti itu menjadikan rujukan itu. Selanjutnya, ya, nah ini dia. Kenapa kita bisa melakukan inovasi kontrak? Ada dasar hukumnya nih. Ada di peraturan LKPP nomor 12 tahun 2001 pasal 5. PA dengan pertimbangan mengatasi kekosongan hukum. Yang diatur di lampiran Perlem ini adalah Perlem 12 adalah on-site, material on-site. Karena untuk kekosongan hukum dan atau mengatasi pemerintahan guna kepentingan umum dapat menyelesaikan prosedur, tahapan, persiapan, ya, pelaksanaan pemilihan dan pelaksanaan pekerjaan. Gitu. Nah, di Perpres 46 tahun 2021 juga kelihatan bahwa ada ketentuan yang dalam hal untuk mengikis kekosongan hukum lagi. Taruhlah tadi tidak ada material inside atau outside. Jadi boleh kita melakukan pengisian kekosongan hukum. Ya, jadi kalau kita lihat dari kita kembali ke terminologinya lagi ya, countries ya, Chris, composition example ya ini ya, in the century ya, abad gitu, dekade, years, season ya, seasonnya atau apa ya, winter itu apa ya, musim semi ya, musim salju ya, winter, bulan, periode gitu. Komposisi on, lebih more spesifik ya, date, tanggal ya, hari Sunday on the 2 of April misalnya. Jadi kalau ini tuh lebih umum, ya, lihat panahnya. On ya more spesifik ya, more ya. At itu adalah very spesifik, lebih menunjuk gitu. Berarti di lokasi. Jadi penamaannya selama ini kalau dibilang di lokasi itu masih apa namanya? Masih kurang pas kalau dalam pengertian sesungguhnya lahirnya in, on, dan at sendiri. Makanya kita bisa perbaiki dalam bentuk menyusun di salah satu kontrak. Ya, jadi kalau kita lihat ya spesifikasinya umum ya, lebih spesifik, paling spesifik at.
arti umum, aplikasi dalam material proyek. Material berada di dalam secara umum, tapi belum di lokasi utama. Misalnya di gudang, ya misalnya di pabrikan tadi, gitu. Jadi kita bisa tetapkan di lebih dari 5 kilo dan lain-lain. Contoh ya pekerjaan itu. Beton ready mix masih di benching proyek, kan gitu. Jadi beton ready mixnya masih di benching, masih di lokasi di mana misalnya jaraknya ya kalau pekerjaan ya, kalau pekerjaan hot mix ya, pekerjaan jalan hot mix, ya tentu jaraknya kurang lebih ya 1 kilo, berapa kilo ya. Yang penting di lokasi itu pada saat hamparan itu harus menunjukkan minimal 70 derajat Celcius hamparannya. Ya, untuk panas hot mix. Kalau ready mix, ya kurang lebih 3 kilo ya, berapa sebelum beton itu mengeras ya. Keras. Atau lebih dari itu. Sedangkan onsite juga ya siap ya, material sudah berada di area lokasi itu kan tidak bisa di dalam bisa di luar sebenarnya. Masih kalau tadi penjelasannya adalah bisa di wilayah provinsi kabupaten A B C gitu. Kalau material at site ini ya material di titik berarti sudah di depannya lokasi pekerjaan sudah di depannya. Asirpa, geostetik, Bermas, dan lain-lain ya. Keramik sudah ada di ruangan. Jadi dia sudah berada di titik gitu. Jadi sudah bisa kita hitung berapa nilai. Nanti kita masuk di perhitungannya. Analogi ya, jadi umum lebih spesifik. Konsekuensi dari administrasi kontrak, gitu. Posisi material masih wilayah proyek besar taruhlah. Di area kerja, di titik bekerja. Ya, statusnya masih dalam penguasaan logistik, misalnya masih penguasaan tempat pabrikan misalnya, kan gitu. Bisnis proyek atau pergudangan atau di pelabuhan kalau gitu. Sudah diterima, misalnya sudah ada bukti pembayarannya. Kalau kita pesan material, kalau untuk onsite ya, ini masih dalam penguasaan logistik proyek ini seperti di pabrikan ya statusnya. Sedang atau sudah digunakan at site. Tadi ada sebagian material yang sudah dipasang gitu. Pengakuan pembayaran belum dapat dibayar ya karena belum bisa diterima fisik misalnya. Tapi bisa kita hitung persentase ya, sebagian dapat dibayar masuk dalam progres fisik. Tapi bisa kita masukkan dalam persentase. Ini masuk dalam progres terpasang ini. Ini dalam dapat dibayar. Ini bisa masuk ke dalam persentase. Sebagai pekerjaan yang sudah dalam persiapan taruhlah begitu untuk material. Pemeriksaannya ya administrasi atau logistik gitu. Jadi bagian administrasi ya meninjau lokasi atau PPK meninjau lokasi di mana pabrikan gitu. Ini kalau onsite sudah diberi pengawas, ini sudah bisa dihitung sebagai volume. Volume dan progres ya tentu berbeda ya. Contoh material proyek jalan disimpan di depot, material sudah tiba di halaman, material sebagian siap pasang gitu. Itu tentang onsite dan inside. Jadi ini material inside ini secara umum ya, berada secara umum belum berada di lokasi ya, ciri-cirinya jalan bendungan, material yang berada di pusat proyek, di base camp taruhlah begitu, atau di suatu lokasi pabrikan bisa masuk gitu. Belum bisa diperiksa pengawas lapangan, tapi sudah bisa diperiksa oleh PPK di mana pracetak ya, misalnya kalau kita material pancang, tentu ada pracetaknya. Sudah ada bukti pembayaran dalam bentuk materialnya terhadap pabrikan, sudah bisa kita hitung sebenarnya. Jadi implikasi kontrak belum bisa diakui sebagai progres.
belum bisa diakui apabila kita tidak menulis di syarat-syarat tertulis kontrak. Kalau kita akui, kita harus menulis di syarat-syarat tertulis kontrak. Jadi material dalam proses logistik ya, kalau insight cocok untuk proyek cakupan besar jaringan pipa dan lain. Menunjukkan material sudah masuk di sistem proyek tapi belum siap digunakan. Ini interpretasi proyek. On-site ya tadi ya, pada di area utama proyek ya, misalnya di suatu provinsi ada pelabuhan A, pelabuhan B, pelabuhan C, masih di pelabuhan A. Karena situ titik terakhir untuk memuat kapal besar misalnya. Nanti akan disambung oleh kapal-kapal kecil di menuju pelabuhan A, pelabuhan B, dan pelabuhan C. Implikasinya dapat diajukan termen. Tadi sepanjang sudah ada dilengkapi ya, supaya sudah dilengkapi bukti, bisa diajukan progres pembayaran. Tapi tidak sebesar presentasi on-site. Tidak sebesar presentasi on-site. Jadi nanti ada rumusnya ya. Termasuk juga tidak sebesar prestasi at-site, material at-site. Jadi itu konsepnya. Perbandingannya ya, perbandingannya kita lihat belum diakui, boleh bisa belum diakui, tapi kalau PPK sudah melihat bukti, ya bukti ada bukti transaksi pembayaran tanda jadi, ya tanda jadi untuk mencetak bahan atau material yang fabrikasi masih bisa diakui sebagai pembayaran atau progres yang nilainya pasti lebih kecil dari material on-site. Harus lebih kecil diakui presentasinya dari material on-site. Material on-site ini kan paling tinggi 70% ya. 70% dari harga satuan pekerjaan. Ya. Materialnya misalnya. Apa ini mas harga satuan pekerjaan? Misalnya pekerjaan kolom ya. Pekerjaan kolom ini kan ada taruhlah ada pekerjaan backcasting. Nah, backcasting ada pekerjaan mix beton atau pencampuran yang terdiri dari agregat kasar, agregat halus, pasir pasang atau kerikil, semen dan air. Termasuk juga ada pekerjaan tulangan kalau kolom ya, kalau gitu. Ya, bagaimana cara menghitungnya? Ya kita hitung kolomnya, kita taruh lagi gitu. Ketika kita sudah tetapkan yang mana on-site, termasuk juga inside. Bukan semuanya. Kayak semuanya taruhlah untuk pekerjaan kolom dengan tinggi kolom taruh rata-rata 3-4 meter ya. Tinggi kolom dari slope atau T-beam itu sendiri 3-4 meter, taruhlah 3,5-4 meter, maka pekerjaan tulangannya saja yang dibayar. Gitu. Tulangan dalam pekerjaan kolom. Jadi bukan semuanya. Berapa persentase? 70. Jadi kalau kita ketahui untuk pekerjaan ya, untuk pekerjaan yang sifatnya material itu, setelah kalau kita lihat analisa satuan pekerjaan, analisanya itu untuk material itu 7%, untuk pekerjaan 20-25%, untuk peralatan 15%. Itu. Kalau kita bagi ya, nanti kita masuk di hitungan ya. Gitu. Masuk di hitungan di analisa. Jadi itu yang dibayar, bukan pekerjaan beton mixnya, ya, pencampuran beton yang terdiri dari semen, pasir, halus, pasir kasar, atau kerikil, termasuk juga air. Kalau backcasting kan pasti pekerjaan yang misalnya dalam bentuk mal, ya malnya dalam bentuk kayu, dalam bentuk baja, dalam bentuk fiber. Backcasting kan macam-macam ya. Ada fiber untuk baja, ya besi ya, atau dalam saat ini kita sedang lihat dibuat dari kayu ya. Tidak, bukan itu. Gitu. Jadi simbolnya ya ini ya, material site yang terpasang. Gitu. Itu cara melihat bahwa boleh bisa diakui dengan catatan sudah ada pembayaran berkaitan dengan
ketersediaan material. Misalnya tadi ya, beton pracetak, ya beton panjang misalnya, girder. Jadi ada banyak macam yang bisa dicetak oleh pabrikan yang bisa kita akui, termasuk juga baja untuk kolom, untuk balok, wire mesh, bondex, banyak macam yang kita bisa akui sepanjang itu sudah ada bukti transaksi ya pembayaran ya, mau kita akui. Tapi nilainya tidak sebesar onsite. Presentasinya tidak sebesar onsite. Karena dia baru berdiri sendiri. Itu alasan kenapa material onsite 70%, karena sudah ada komponen yang terurai. Ya, material atau bahannya, pekerjaannya, termasuk juga peralatan. Kalau pekerjaan pracetak, ya tentu kan bahan, ya bahan peralatan itu bahan dan peralatan dan pekerjaannya sudah satu kesatuan. Insight ini. Kalau yang sifatnya pracetak ya, rata-rata pracetak sudah satu kesatuan dia. Karena dibuat oleh pabrikasi. Itu. Jadi bisa kita akui sebagai prestasi pekerjaan atau bisa kita bobot sebagai progres pekerjaan apabila ada bukti dukungnya. Apabila ada bukti dukungnya, kayak transaksi pembayaran, ya, memang harus yang dipesan, kan gitu. Tapi masih tanggung jawab kontraktor ya. Iya, jadi ada rumus ya skema. Jadi kita buat skema ya, on-site ya. Itu dalam bentuk Excel ya. Kita buat parameternya on, in, dan add ya. Ini 70 misalnya, 0,70% ya. 50. Nah, ini kalau add ini sudah bisa dia 100% ya. Itu gitu ya skemanya. Atau untuk lebih efisiennya, ini 0, bisa 40, ini 30%. Jadi sesungguhnya 70% on, in. Kalau add side sudah bisa lah. Sebagian sudah terpasang, boleh. Sebagian material yang sudah terpasang, ya misalnya ya sheet pile ya 10 unit gitu. Kita kasih skema saja on site in 20. Ini bisa kita 50. Makanya tergantung syarat-syarat khusus kontraknya gitu. Ya, tergantung syarat-syarat khusus kontraknya yang kita rumuskan. Ya, jadi yang material inside taruhlah ya, sebagian atau sudah terpasang. Kalau sudah terpasang pasti 100 ya, tapi kalau sebagian terpasang 50, on-site 30. Jadi total 100 ya. Bisa begitu. Boleh ya, makanya kita harus rumuskan gitu. Dengan baik gitu. Jadi rumusnya ini ya. Berarti oke ya. Tapi dalam bentuk Excel ada. Itu jadi kalau menghitung ya, ini menghitung konteks menghitung kemajuan pekerjaan ya, kontrak ini. Sisa kita pasang saja 50, 30. Ini harga satuan misalnya sheet pile ya. Untuk per unit ya, taruhlah begitu. 1 juta, 10 unit. Akan terbagi. Head side berarti 50% ya. 50% dari
Ini kan 1 juta gitu. 1 juta kali 10 ya. Berarti 10 juta. 50%-nya 5 juta ya. Gitu ya. Jadi kita bagi gitu. Kita bagi. Kalau inside 1 juta kali 10 kan 5 juta ya. Terpasang 5 taruhlah begitu. Baru terpasang 2 taruhlah begitu. 1. Jadi ada rumusnya gitu. Sehingga menghasilkan rumus adalah oke gitu. Sama ya. Nanti kita masuk di rumus. Oke. Terus saya lebih real ya di rumus nih. Oke. Ya, ini simulasinya parameternya ya 0,7 ya. 70% ya 0,7, 50%. Ya, kita bisa pakai parameter ini ya. Oke, parameter 50 ya, taruhlah baru tersedia. Sedia baru pengadaannya baru terpasang 5. Ini baru terpasang 2 dari 5. Ini 2 dari 5 ya. Jadi dia mengikuti material at site. Ikuti material at site. Jadi rumusnya nilai pekerjaan ya. At site sama dengan ya, kita rumus ya. At site dikali yang terpasang dikali nilai. Ya, 5 juta ya. Site. Oke. Ini parameter D6 ya. Parameter D6 ya. At site ya. 6 material on site demikian ya, parameter D4 on site ya 4,70. Material inside ini ya sama parameter ini 0,5. Total ya nilai pekerjaan ditambah nilai material on site ditambah nilai material inside. Ya, maksimal ya, maksimal itu 10 juta ya. 10 juta. Kita pakai rumus. Kalau oke, berarti oke ya. Pasal ini rumusnya if jika total ini lebih kurang dari nilai maksimal maka oke. Kalau lebih berarti tidak disarankan untuk berdasarkan nilai yang kita sudah tetapkan ini. Sama halnya panjang precast ya. 20 unit yang terpasang barulah material pasang ya. Atau head site ya taruhlah 3 atau on site dan lain-lain ya. Ini rumus berkaitan dengan cara bayarnya gitu. Cara mengakui suatu pembayaran yang sifatnya kalau kita bagi material on site, material on site dan material inside sendiri. Jadi kita bisa pakai rumus yang sudah dijelaskan. Ya, rumusnya. Itu pekerjaan ya. Kayak contoh tadi ya. Perhitungan pembayaran ya beton
Jadi sederhana ya. Interpretasinya. Item pekerjaan taruh detail kubik ya. Harga satuannya 1.200.000 gitu. Kalau meter pasang ya 5. Ya. Ini kan sisa, kita lihat rumusnya, nilai pekerjaan ya. Harga satuan dikali volume terpasang misalnya. Gitu. Plesteran dinding, harga satuan 40.000. Pasang baru 50 meter persegi ya. Kalau begitu ya. 2 juta. Berarti kalau totalnya untuk kita bayar 6 juta ditambah 2 juta ya. Berarti 8 juta gitu. Ini real material on-site ya. Kalau at site ya, Q berarti unit price, ini bisa dibayar 100%. Inside demikian ya. Kalau inside nilai material inside kali HSP kali A gitu. Kalau nilai material inside TN ini volume material dalam wilayah proyek gitu. Berarti kita sudah bisa pastikan bahwa dalam wilayah proyek itu dipabrikasi misalnya wilayah proyek atau sedang dibangun, sedang dicetak, HSP harga satu pekerjaan, alpha ada persentase maksimal pembayaran material on site. Saya tadi 50 ya, 0,5. Jadi kurang lebih ini ya hasilkan ini. Kurang lebih 11 juta gitu. Itu rumusnya. Demikian penjelasan Pak Daniel. Eh, baik Pak. Itulah pemaparan materi dari Pak Dr. Kurniawan Ilyas mengenai inovasi pembayaran kontrak material on-site, material in-site, dan material at-site. Mungkin kepada Bapak Ibu yang mau bertanya ataupun mau berdiskusi langsung dengan Pak Dr. Kurniawan, dipersilakan. Di sini sudah ada satu penanya, Pak. Dari Pak Anderson, izin bertanya, Pak, bagaimana cara menentukan nilai pembayaran MOS yang adil dan transparan dalam kontrak konstruksi? Iya, sesuai tadi penjelasan bahwa kita harus tuangkan di syarat-syarat khusus kontrak ya. Karena bagaimanapun juga kalau kita merujuk di ketentuannya, arti sebenarnya in, on, dan at itu selama ini kalau kita lihat di peraturan LKPP ya, itu 70% untuk material on-site. Paling tinggi ya. Maka kita harus realistis bahwa ada material pekerjaan konstruksi yang di mana dibutuhkan ya pabrikasi. Pabrikasi itu ya tidak sekedar jadi 1-2 hari, dia dibutuhkan lama. Sepanjang sudah ada bukti transaksi yaitu pembelian atau pemesanan untuk sebuah material untuk kebutuhan pekerjaan, maka kita siapkan. Kita bisa hitung dengan persentase taruhlah 20%. Gitu. Jadi kita bisa urai, kalau saya lebih menyarankan kita urai saja di salah satu kontrak yang mana on, at, dan inside.
Kenapa demikian? Kalau itu pekerjaan yang kita lihat bahwa ada pekerjaan memang butuh fabrikasi. Kalau tidak ya tidak perlu. Gitu. Kalau tidak, tidak perlu kita harus sebutkan itu. Cukup ya tidak ada onsite-nya, tidak ada SI-nya dan tidak ada izin-nya. Tapi kalau ada material yang dibutuhkan fabrikasi, maka kita harus melihat dengan ketentuan tadi ya. Semua dengan ketentuan ini. PA dengan pertimbangan, ada pertimbangan. Kekosongan hukum. Yang ada hukumnya adalah material onsite. Mengatasi kekosongan hukum. Dan atau stagnasi. Sebenarnya kalau bicara ketentuan kekosongan hukum tidak ada sebenarnya. Kalau material insight itu seperti apa sih sebenarnya? Ya, contoh kita beli barang di TikTok, di Shopee. Ya, di Shopee itu kita beli sebuah barang seperti komputer. Kita diminta untuk membayar, taruhlah membayar seluruhnya. Tapi barang itu tidak ada, belum sampai. Itu. Tidak ada pilihan kita COD. Kan tidak ada pilihan kita COD. Cash on delivery gitu. Cash on delivery berarti kan lokasi, kalau sudah tiba lokasi bisa bayar. Tapi kalau ada ketentuan perjanjian di uh, marketplace bahwa harus dibayar dan kita yakini bahwa itu tempat bisa memenuhi prestasinya untuk mengirimkan, ya bisa kita bayar. Dan itu bisa kita akui gitu. Kita bisa akui pembayaran itu gitu. Jadi kita bisa akui pembayaran itu. Jadi atas pertimbangan kekosongan hukum kita bisa inside in ya, bukan at, bukan on. Ngatasi. Ini peraturan LKPP 12 ya tahun 2021 pasal 5. Ini Perpres 46 tahun 2005. Menyelesaikan prosedur untuk kepentingan. Memang kita akui bahwa ada pekerjaan yang sifatnya publikasi. Dan itu tidak bisa kita hindari ya kalau memang item pekerjaannya memang ada publikasi yang membutuhkan pekerjaan yang sifatnya publikasi. Demikian. Silakan Pak Daniel. Baik Pak. Bagaimana Bapak Ibu terkait materi kita pada malam hari ini? Bagaimana Pak Anderson? Jelas Pak, terima kasih Pak atas penjelasannya Pak. Baik, terima kasih Pak Anderson. Mungkin Bapak Ibu yang lain apakah masih ada yang mau bertanya ataupun mau berdiskusi sama narasumber kita Pak Dr. Kurniawan? Izin bertanya Pak Kurniawan. Silakan Pak. Ya, terkait kadang-kadang kita tadi sudah dijelaskan persoalan insight di material insight, artinya itu pabrikan Pak ya. Artinya ada dimungkinkan untuk dibayar walaupun mungkin belum terpasang, begitu mungkin penjelasannya Pak Kurniawan, masih tidak salah tadi. Ya. Nah, itu penentuan besaran kayak 70% apa semua itu eh, diatur dalam salah satu kontrak atau gimana Pak? Atau besarannya itu memang ditetapkan sendiri? Terima kasih Pak. Ya baik. Nah, memang kalau di aturan yang ada, yang diaturkan 70% untuk material onsite ya.
di syarat-syarat umum kontrak. Di syarat-syarat umum kontrak itu 70%. Tentu 70% dari nilai pekerjaan, Pak ya? iya nilai materialnya. Oh, nilai material, Pak. Oh ya. Materialnya taruhlah begini, saya kasih dulu RAB-nya ya. Saya kasih contoh RAB itu saya buka ya. Yang apa ini? Ya, Mas ya. Ya, saya dulu RAB-nya. Alisa. Saya lihat. Dan apa ya? Lantai kerja. Rapat. Cor. Nah, ini tadi ya. Ini harganya. Ini kan kelihatan ya. Cor manual. Harganya saya ini yang saya kasih contoh ini ya. Oke. Nah, ini. Jadi pekerjaan kolom ya. Dan kolom tentu kan base casting bukan material onsite ini. Taruh lagi itu. Analisa. Ada analisanya, saya lihat dulu analisanya. Analisis upah, mandor, harga satuan alat, analisa. Ini dia analisanya ya. Kelihatan ya. Saya lihat dulu. Oh, kelihatan ya. Oke. Untuk pekerjaan tadi, Kolom. lantai tidak, kolom tadi ya. Kolom. Kolom. Itu Oh, slope. Nah, ini dia ya. ya. Nah, ini kita harus keluarkan ini dulu. Oh, Kita harus keluarkan ini ya. Yang harus ada sejak dulu. View. Sebesar. Ini keluarkan. Ada backcasting. Ada kayu. Ini backcasting ya. iya. Kayu, minyak, plywood, door canvas. Kita cek lagi RAB-nya ya. Oh, analisa ya. Pembersihan ya. Pembersihan analisa K11 ya. Analisa K118. 118. K118. 118. Ya, ini ya pembersihan ya. Iya. Berarti kita hitung ini saja. Hmm. Oh, sip. Kalau kita pasang, oh, ya bisa ya pembersihannya. Harusnya satu ya. Soalnya ini saya ambil di internet juga ya. Tapi kalau analisa yang benar itu di SNI ya. Saya buka dulu SNI ya. Kalau begitu. Cara hasil dia terambur gitu. Ini tidak SNI. Saya lihat di material so Excelnya. Kalau bayar pornografi
harga satuan itu HPS aktual RAB, saya lihat dulu RAB-nya. Ada RAB ini. Di daerah nih. Orang bercaranya di Indonesia, nggak bisa. Itu ya, sudah banyak file ini. Tapi ya, kerjaan aneh nih, gedungnya. Jadi kalau kita lihat di pekerjaan, apa ini saya buka? Berjalan nih. Is. Jadi itu ya, jadi kalau kita lihat di, kalau banyak file saya buka, jadi kita pisahkan. Kalau di analisa harga satuan pekerjaan itu kan ada pekerjaan tenaga kerja ya, tukang, itu kita buang dulu. Iya. Sesungguhnya item itu yang kita bisa bayar gitu. Jadi nilainya misalnya untuk material besi eh, kalau total misalnya untuk pekerjaan kolom yang panjang tadi 4 meter, yang tinggi 4 meter, harganya 1 juta. Di beberapa analisa AHSP pekerjaan gedung itu cipta karya, 70% itu nilai material atau bahan. Selebihnya itu upah tukang dan peralatan. Gitu. Iya. Jadi ya kita bayar itu saja. Jadi jangan kita bayar masuk tenaga kerja dan peralatan. Oh iya. Iya, jadi saya lagi buka ini tadi Hmm. karena beratnya itu. Jadi itu yang kita lihat gitu. Ya. Oke, Pak. Ya, kalau bicara bahannya sudah pasti sampai saya buka ya. Oh, sudah. Bisa teman. Jadi lihat di bahan yang kita tetapkan di salah satu kontrak. Jadi jangan kita gabung di HASP-nya. Sisa dikali volume yang ada. Misalnya volume untuk besi dia 500 kilogram. Nanti kita tetapkan 500 kilogram atau dikali 70% saja dari 500 kilogram. Tapi lebih tepatnya kalau kita lihat secara sistematis di penyusunan AHSP, kalau di material on-site, dia dikali 70%. Ya, dikali 70%. Tingkatannya analisa kan tadi ya, pekerja, misalnya tadi 1 juta, ya, satu kolom dan tinggi itu, pekerja misalnya 250.000. Ya. Untuk pekerjaan pembersihan, ya, maksudnya untuk besinya, harga besinya ya, harga besi per kilo sampai dikali volume besi 500 taruhlah begitu, taruhlah 650 dan pekerjaan peralatan misalnya kalau peralatan sih kalau pembersihan tidak ada ya, tidak ada. Ya tidak ada apa yang saya ketahui tidak ada alat untuk peralatan yang mekanis untuk pembersihan ya, untuk menganyam sengkang ya atau mengikat dengan kawat bengkrat itu sendiri, itu cuma pekerja itu cuma pekerja yang melakukan itu ya. Tapi kalau peralatannya paling pakai steel linggis ya, menyusun lagi terbuka ini. Gitu. Jadi kita lihat di sisi itu gitu.
sisi itu. Saya buka dulu ya. Oke. Ini saya contoh. Ya, oke. Ini RAB-nya ya. RAB bisa 5.000 untuk analisa ya. Ini 1.700.000 dengan pekerjaan beton K ini kilogram 940, tulangan sengkang begel 380 kilogram, kisting ya 97 meter persegi. Kalau kita lihat di analisanya, taruhlah untuk pekerjaan ini beton lainnya, tulangan ini (2732) tulangan. Dia 18 ya. Ini saja Pak. Ini kan 15.000 dikali dengan volume. Ini 15.000 kawat bengkrat. Ini tulangan BJTS ya. Polos. Kilogram 1.000. Kalau kita masuk di rapnya nih, 18 ya. Ini dia. Berarti kita kali 70% saja Pak. Dari nilai ini ya. Paling tinggi, paling tinggi. Jadi kita tetapkan saja di syarat khusus kontraknya. Demikian penjelasannya. Baik Pak, bagaimana Pak? Ya, Pak. Oke, Pak. Siap. Terima kasih Pak Laude Kurniawan, Smart. Mungkin untuk Bapak Ibu, apakah masih ada yang mau ditanya atau mau didiskusikan dengan narasumber kita mengenai materi pada malam hari ini? Silakan Bapak Ibu. Satu penanya terakhir mungkin, silakan. Bisa melalui chat ataupun bisa langsung open mic-nya dan berdiskusi dengan Pak Dokter. Bagaimana Pak Dokter? Atau sudah cukup jelas? Ya, jadi kita kembali ya bahwa kita harus bisa, tadi pertanyaan Pak Anderson, berlaku adil. Ya berlaku adil lah. Seperti kita harus tetap memperhitungkan material pabrikan sepanjang itu dia bisa menyajikan bentuknya transaksi ya, tanda jadi, pembelian, sebuah material di pabrikan ataupun pada saat kita melakukan pracetak ataupun juga sudah berada di pelabuhan, misalnya di pelabuhan lokasi pengiriman, bisa kita nilai sepanjang ada bukti bahwa ada transaksi ataupun bukti rencana pengiriman. Jadi kita bisa nilai 30%, 20% itu yang wajar karena bisa kita akumulasikan material on-site, material inside, dan material outside. Demikian penjelasannya. Baik. Baik Pak. Sekali lagi terima kasih banyak untuk pemaparannya dan jawaban-jawaban dari pertanyaan dari peserta. Terima kasih banyak Pak Dr. Kurniawan Ilyas mengenai inovasi pembayaran kontrak material on-site, material inside, dan material outside. Dan terima kasih banyak kepada peserta Bapak Ibu yang telah bergabung dan berpartisipasi dalam tanya jawab pada malam hari ini. Mungkin kita sudahi pertemuan pertama kita untuk periode ke-55 ini dan kita akan kembali lagi di materi kedua pada hari Sabtu ini.
Mungkin saya tutup dengan ucapan alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.